Halo Leo, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Leo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Leo, hari ini kita mengangkat judul yaitu harta yang paling berharga akan kamu miliki. Oke Leo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Leo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Leo, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Ace of Pentacles. Kartu kedua, di sini ada The Moon. Kartu ketiga, di sini kita punya Six of Swords. Kartu keempat, di sini ada Ten of Wands. Kartu kelima, di sini kita punya Four of Wands. Dan kartu yang keenam, di sini ada The Lovers. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Seven of Swords. Oke, Leo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Harta yang paling berharga akan kamu miliki. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Seven of Swords. Nah, ini menggambarkan perasaan, ya. Ada rasa puas, ada rasa lega yang kamu rasakan akhir-akhir ini karena setiap hubunganmu, semua yang kamu jalani saat ini mulai tertata dengan sangat baik, terutama dalam bentuk hubungan. Hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, hubungan kamu dengan lingkungan kegiatan, dengan tetangga, ataupun dengan siapapun, mulai menjadi lebih baik, menjadi lebih hangat, menjadi lebih saling support, dan ada rasa respect untuk satu sama lainnya. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi kebohongan. Sudah tidak ada lagi hal-hal, ya, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk melukai, untuk menyakiti, ataupun untuk merugikan orang lain. Dan tentunya sudah tidak ada lagi perselisihan paham, pertengkaran, perdebatan hebat yang mungkin sempat ada di dalam hidupmu. Karena apa? Karena kamu benar-benar mampu menyadari, ya, bahwa sedapat mungkin jika kita bisa memaafkan, jika kita bisa memaklumi, dan jika kita selalu berpandangan yang positif, maka hubungan yang renggang akan bisa kita perbaiki. Maka pertengkaran, pertikaian, perdebatan akan bisa diselesaikan. Tidak ada permasalahan yang tidak ada jalan keluarnya. Nah, dengan kamu berpandangan positif, dengan kamu selalu berpikiran terbuka dan selalu memaafkan, selalu menerima, ataupun selalu bisa, ya, memaklumi sikap perlakuan orang-orang yang dulunya mungkin pernah menyakiti kamu, makanya kamu mulai bisa nih membangun kembali hubungan yang baik. Dan ditambah dengan cara berpikir yang positif, komunikasi yang santun, ya, ada manfaat, ada faedah baik yang bisa kamu tebar, yang bisa kamu transfer untuk orang-orang sekitarmu, sehingga akan ada hubungan-hubungan yang dimana orang lain akan semakin nyaman dengan dirimu. Karena di saat kamu berkomunikasi, kamu nggak lagi membahas tentang hal-hal negatif. Bukan menceritakan orang, bukan mencari-cari kesalahan dan kekurangan orang lain, tetapi justru lebih memilih topik-topik di mana ide, gagasan, ya, bisa di-share, bisa dibagikan, dan ada semangat untuk saling support, saling dukung untuk maju dan berkembang bersama-sama. Sehingga hal inilah yang akhirnya menjadi hubungan yang sangat positif. Ada circle, ya, yang kembali baik, yang kembali positif dari orang-orang ataupun dari kamu. Begitu juga sebaliknya. Ada manfaat baik yang bisa dirasakan. Nah, sehingga
Di saat kamu selalu berperilaku yang baik, berpikiran positif, bersikap yang santun, ya begitu. Sehingga orang-orang juga mulai melakukan hal yang sama. Makanya ada rasa puas, ada rasa lega, ada rasa senang yang kamu rasakan saat ini karena situasinya jauh lebih baik. Nah, rasa nyaman inilah yang akhirnya membuat kamu semakin bersemangat di dalam menata kehidupanmu. Dan tentunya rasa nyaman yang dirasakan oleh orang lain terhadap dirimu akan menumbuhkan rasa percaya, akan menumbuhkan simpati. Dan dari situlah kamu akan semakin dipermudah, semakin banyak dapat support, dapat dukungan dari setiap langkah ya yang kamu lakukan di dalam menjalani hari-harimu. Dan bukan tidak mungkin kesuksesan dan keberhasilan akan kamu dapatkan karena semakin besar peluang, semakin besar kesempatan dari kemudahan-kemudahan, dari kenyamanan-kenyamanan yang orang lain rasakan terhadap dirimu. Nah, inilah mungkin salah satu atau beberapa hal yang paling berharga yang ada di dalam kehidupanmu saat ini, ataupun yang akan kamu dapatkan di dalam kehidupanmu. Jadi harta yang berharga bukan saja dalam bentuk kemewahan, bukan dalam bentuk uang, tetapi dengan hubungan yang baik, silaturahmi yang positif, ini juga menjadi salah satu harta penting di dalam kehidupan kita. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Ace of Pentacles. Nah, benar kan? Ini menggambarkan peluang, menggambarkan kesempatan, di mana kamu akan semakin berpeluang di dalam membenahi kehidupanmu. Berpeluang di dalam mendapatkan hal-hal baik, mendapatkan kesempatan serta tawaran-tawaran baik karena ada hubungan yang positif. Ada komunikasi yang santun dan saling support. Dan tentunya ini akan berimbas kepada keuangan, kepada penghasilan, di mana rezekimu akan semakin lancar dan mengalir deras ke dalam kehidupanmu. Dan inilah keuntungan kita memiliki hubungan yang baik, silaturahmi yang positif. Makanya kamu akan semakin berpeluang mendapatkan hal-hal baik yang mungkin selama ini tertunda ataupun belum kamu dapatkan di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Moon. Nah, ini menggambarkan kerinduan. Jadi dengan sikapmu yang positif, dengan pribadi yang berkualitas serta baik, dan dengan kamu selalu ingin coba mengerti, coba memaklumi, coba memaafkan, ya, hal-hal yang mungkin apapun yang terjadi di dalam hidupmu membuat kamu semakin dirindukan oleh orang-orang sekitar. Makanya ini menggambarkan kerinduan. Jadi di saat mungkin kamu nggak berada di suatu lingkungan, kamu dirindukan oleh mereka. Kebaikanmu diceritakan, hal-hal positif tentang dirimu itu semakin ya membangun mereka, membuat mereka bersemangat untuk juga melakukan hal yang sama, untuk juga menjadi lebih baik daripada dirinya sebelumnya. Nah, jadi kehadiranmu benar-benar dirindukan dari lingkungan-lingkungan manapun tempat kamu menjalani hari-harimu saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Six of Swords. Nah, jadi memang kamu telah mampu berangsur pergi, ya, melangkah pergi dari situasi yang dulunya kacau, nggak nyaman, nggak tenang, menuju situasi yang lebih bisa kamu kendalikan, menuju situasi yang lebih bisa membuatmu nyaman untuk menjalani hari-harimu dengan sangat baik. Dan kenyamanan inilah yang akhirnya mampu membuat kamu fokus, mencari ide, gagasan, langkah-langkah tepat untuk membangun kembali kehidupanmu agar menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Oke, jadi memang ya keadaan kamu yang lalu, apa yang kamu lewati di masa lalu telah menjadi pelajaran yang berharga, telah mampu membuat kamu semakin tangguh, semakin bijak di dalam menatap masa depanmu, di dalam melangkah ke depan tanpa lagi menoleh ke belakang. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Ten of Wands. Nah, jadi ini menggambarkan mungkin dulunya begitu banyak beban, banyak tanggung jawab,
begitu besarnya permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupanmu. Nah, tetapi akhirnya kamu akan benar-benar mampu melewati dan mengatasi itu semua dengan sangat baik. Tanggung jawabmu mulai bisa kamu penuhi dengan sangat baik, baik di dalam kegiatan, di dalam pekerjaan, ataupun tanggung jawabmu terhadap orang-orang yang kamu sayangi. Kamu mulai mampu memenuhi kebutuhanmu, memenuhi kebutuhan mereka, dan memberi mereka kehidupan yang layak dan nyaman. Karena apa? Karena kehidupanmu mulai menjadi lebih baik. Kegiatanmu menjadi maju, menjadi berkembang. Dan ada penghasilan yang lebih baik, yang lebih stabil daripada sebelumnya. Ataupun permasalahan-permasalahan, konflik, pertikaian, pertentangan, perdebatan mulai terselesaikan dengan sangat baik. Karena kamu selalu positif, berpandangan terbuka, berpikir maju dan jauh ke depan. Hal inilah yang membuat kamu mampu menyelesaikan permasalahan apapun. Makanya ini menggambarkan beban yang berat, tanggung jawab yang besar bisa kamu atasi dengan sangat baik pada akhirnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Four of Wands. Nah, jadi akan ada happiness, kebahagiaan, ya, kenyamanan, hubungan yang saling positif, saling bangun, saling support, ya, saling respect satu sama lainnya. Dan akhirnya kebahagiaan inilah yang membuat kamu dan lingkunganmu semakin bersemangat untuk maju dan berkembang. Sehingga kehidupanmu akan benar-benar lebih sejahtera, lebih baik, di mana kegiatan-kegiatanmu lebih berkembang daripada sebelumnya. Karena fokusmu sudah tidak lagi terbelah pada permasalahan, pada hal-hal buruk. Kamu bisa berfokus pada ide, pada gagasan, bagaimana agar bisa mengembangkan, menambah potensi, dan memajukan setiap kegiatan yang kamu jalani saat ini. Makanya ini menggambarkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Oke, jadi dengan hubungan yang baik, silaturahmi yang baik, ini menjadi salah satu harta berharga. Karena silaturahmi yang baik akan mempermudah kita. Di setiap langkah akan membuat kita banyak dapat kemudahan, dapat support, dapat dukungan. Ataupun di saat kita kesulitan akan banyak orang, teman, sahabat yang siap membantu dan membela kita. Jadi inilah pentingnya hubungan yang harmonis, hubungan yang hangat antara kita dan siapapun orang yang ada di sekitar kita. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The Lovers. Nah, mungkin ini dulunya menggambarkan pihak-pihak, ya, orang-orang ataupun lingkungan yang dulu selalu toksik, selalu adu domba, ya, selalu bermuka dua, selalu menceritain keburukan dan kekurangan orang lain. Nah, tetapi pada akhirnya kamu bisa berangsur pergi, beranjak pergi dari circle negatif ini. Karena kamu selalu berpikiran positif dan kamu sudah memaafkan mereka. Dan tentunya kamu mulai dipertemukan dengan lingkungan-lingkungan yang baik. Dan dari situlah kamu bangun komunikasi yang baik, bangun hubungan yang positif, hubungan yang hangat, hubungan yang saling support, bukan saling menjatuhkan. Sehingga ke depannya kamu akan benar-benar bisa merasakan kenyamanan dan orang lain juga merasa nyaman dengan dirimu, dan akan banyak kemajuan, banyak peningkatan dari setiap langkahmu ataupun dari setiap langkah orang-orang yang ada di sekitarmu. Karena sudah sama-sama ingin maju, sama-sama ingin berkembang, bukannya saling menjatuhkan dan bukannya saling menjelek-jelekan. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Leo sahabatku. Dan semoga temanku Leo benar-benar akan mampu membawa ataupun mendapatkan setiap hal baik di dalam hidupmu. Baik itu keberkahan, baik itu hubungan yang baik, hubungan yang hangat. Sehingga kamu akan benar-benar merasakan pentingnya hubungan baik, pentingnya silaturahmi. Dan ini menjadi harta yang paling berharga, karena kamu akan semakin bersemangat, semakin bisa nyaman dan fokus di dalam mencapai kesuksesan, keberhasilan, dan juga kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.